Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah dari tafsir surat Al-An'am dan kita sampai pada ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wa la abaa'una wa la haramna min syai'." Orang-orang yang musyrik berkata, yaitu orang musyrikin Mekah, mereka berkata, "Law syaa'a Allah, kalau seandainya Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Wala abauna, nenek moyang kami juga tidak akan berbuat kesyirikan. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan apa-apa kalau Allah berkehendak." Ya. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah berdusta, ya. Mendustakan para rasul hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka pun merasakan siksaan kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana? Katakanlah, apakah kalian punya satu dalil atau pengetahuan yang bisa kalian kemukakan kepada kami? In tattabi'una illa dhanna, sungguhnya yang kalian ikuti hanyalah persangkaan. Wa in antum illa takhrusun, dan kalian tidak lain hanyalah berdusta. Ayat ini rentetan dari perdebatan, ya, antara Nabi SAW dengan orang musyrikin Arab yang sebagaimana telah kita sampaikan berulang-ulang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana mereka ngawur mengharamkan apa yang mereka kehendaki. Hewan ini tidak boleh dimakan, hewan ini tidak boleh ditunggangi, ya. Ketika mereka sudah kalah berdebat, ya, nampak kejahilan mereka, nampak kebodohan mereka, kepandiran mereka, maka terakhir mereka berdalil dengan takdir. Sayaqul ladzina asyraku, berkata orang musyrikin Mekah, "Lau syaa Allahu ma asyrakna." Kalau Allah berkehendak, kami tidak berbuat syirik. Kalau Allah berkehendak, wala abauna, nenek moyang kami tidak berbuat syirik. Kalau Allah berkehendak, wala haramna min syai', kami tidak akan mengharamkan apapun. Kami mengharamkan itu semua, akan berbuat syirik Allah yang berkehendak. Seakan-akan mereka membenarkan, melegalkan apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, apa yang dilakukan nenek moyang mereka, dan mereka mengharamkan hewan ini, mengharamkan ini enggak boleh dimakan, ini enggak boleh ditunggangi. Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, tentu Allah akan tidak menjadikan kami tidak seperti ini. Ketika Allah membiarkan kami seperti ini, berarti kami benar, ya. Kami benar. Inilah hujahnya orang-orang musyrikin ketika mereka berdalil dengan takdir. Dan yang seperti ini banyak, ya. Mereka, contoh dalam ayat yang lain mereka berkata, atau Allah berfirman, "Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma abadna min dunihi min syai'." Kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentunya hujah yang sangat rapuh ketika seorang berhujah dengan takdir untuk melegalkan kemungkaran yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan. Allah bantah, ya, kata Allah, "Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim." Ya, demikianlah, bukan cuma kalian yang telah berdalil dengan takdir. Kadzdzaba alladziina min qablihim, demikian juga umat-umat sebelum kalian telah mendustakan para rasul dengan cara yang sama, dengan cara yang bersama. Artinya kalian mendustakan para rasul dengan berdalil dengan takdir. Sebelum kalian juga sudah ada umat-umat seperti itu, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka akhirnya merasakan siksaan kami. Seakan-akan Allah membantah mereka dengan berkata, kalau Allah membenarkan kalian, sebagaimana Allah membenarkan, kalau Allah membenarkan orang-orang musyrikin sebelum kalian yang juga berdalil dengan takdir, tentunya Allah tidak akan menimpakan siksaan. Bukankah umat-umat terdahulu mereka juga berdalil dengan takdir, ternyata Allah timpakan siksaan? Ketika Allah timpakan siksaan, berarti pendalilan mereka enggak benar. Hatta dzaqu ba'sana. Ya. Berarti pendalilan mereka dengan takdir itu tidak benar. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana?" Apa kalian punya ilmu tentang ini? Kalian tahu Allah berkehendak demikian, tidak berkehendak. Apakah ada ilmu bisa kalian kemukakan kepada kami? Kalian berdalil dengan sesuatu yang gaib untuk melegalkan perbuatan kalian. Masalah takdir tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. In tattabi'una illa dhanna.
Kalian hanya mengikuti persangkaan. Wa in antum ila takhrusun. Kalian hanyalah berdusta, ya. Ini permasalahan tentang berdalil dengan takdir, ya. Untuk melegalkan kemungkaran adalah hujahnya kaum musyrikin. Hujahnya kaum musyrikin yang diikuti oleh orang-orang Jabariyah, yang sebagian mereka ketika terjumus dalam kemungkaran, dalam perzinahan, mereka berkata sudah takdir, ya, seakan-akan legal. Apa yang melakukan sudah adalah legal, ya. Kita tahu bahwa memang semua sudah ditakdirkan. Tetapi kita sadar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita pilihan, memberikan kita kemampuan, tidak ada di antara kita yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita bisa memilih. Saya bacakan perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ya. Beliau berkata, Inna Allah Ta'ala a'ta kulla makhlukin qudratan wa iradatan. Allah memberikan kepada setiap makhluk kemampuan, ya, dan juga kehendak. Yatamakkanu biha min fi'li ma kullifa bihi. Ya, dengan kehendak dan dengan kemampuan dia bisa melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya. Fala aujaballahu ala ahadin ma la yaqdiru ala fi'lihi. Allah tidak mewajibkan kepada seorang atas perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Wala harrama ala ahadin ma la yatamakkanu ala tarkihi. Allah tidak mengharamkan suatu perkara yang tidak mungkin orang bisa tidak mampu untuk meninggalkannya. Ya. Oleh karenanya, falihtijaju ba'da hadza bil qada wal qadar zulmun mahdhun wa inadun sirfun. Maka berdalil setelah ini gara-gara melegalkan kemaksiatan, gara-gara meninggalkan perintah, gara-gara melaksanakan kemungkaran dengan dalil adalah kezaliman yang nyata, ya. Kemudian beliau berkata, "Anallaha ta'ala lam yujibril ibad ala af'alihim." Allah tidak pernah memaksa seorang untuk melakukan perbuatan. Kita terpaksa, kita tidak terpaksa. Kita tidak terpaksa. Kita bisa ngaji, mau enggak ngaji, mau sholat enggak sholat, mau makan enggak makan, terserah kita. Kita bicara kenyataan, ya, bicara kenyataan. Tidak ada, Allah tidak memaksa seorang untuk bermaksiat, Allah tidak memaksa seorang untuk taat. Dia punya pilihan, dia punya kudrah, dia punya kehendak, dan dia merasakan. Bal ja'ala af'alahum tab'an li ikhtiyarihim. Tapi Allah menjadikan perbuatan mereka berdasarkan pilihan mereka. Fa in sya'u fa'alu, kalau mereka berkehendak mereka lakukan, wa in sya'u kaffu, kalau mereka tidak berkehendak mereka tidak lakukan. Wa hadza amrun musyahadun. Dan ini perkara yang nyata, nampak, ditangkap oleh indra, la yunkiruhu illa man kabar. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang sombong saja, yang angkuh. Wa ankarul mahsusat, dan hanya orang yang mengingkari kenyataan, yang mengingkari perkara ini. Fa inna kulla ahadin yufarriqu bainal harakah al-ikhtiyariyah wal harakah qasriyah. Setiap orang bisa membedakan mana gerakan yang dia bisa lakukan dan mana gerakan yang terpaksa. Ya. Wa in kana al-jami' dakhilan fi masyiatillah hum darjan tahta iradati. Meskipun semua sudah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tinjau diri kita bisa memilih, kita mau ngomong apa yang mau kita ngomong, kita mau lihat apa yang kita lihat, kita mau dengar apa yang kita dengar, ya, kita punya kemampuan dan kita punya kehendak. Ya, tidak mana terpaksa, ya. Mana enggak ada terpaksa. Kalau terpaksa seperti apa? Seperti seorang jatuh dari tangga, itu keterpaksa dia jatuh dari tangga. Enggak bisa apa-apa. Atau ada orang sudah sakit kemudian tangannya gentar, dia enggak bisa, itu namanya gerakan terpaksa. Dia sudah enggak bisa mengontrol gerakannya, gemetar misalnya, ya. Ya, ini namanya gerakan terpaksa. Kita bisa bedakan mana gerakan terpaksa, mana gerakan tidak terpaksa, ya. Kemudian beliau berkata perkataan yang indah, Innal muhtajina 'alal ma'asi bil qada' wal qadar yatanaqaduna fi dzalik. Semuanya orang yang berdalil dengan takdir untuk melakukan kemungkaran, mereka kontradiktif dalam masalah ini. Fa innahum la yumkinum an yutarridu dzalik. Mereka tidak mungkin akan menerapkan pendalilan mereka ini, enggak mungkin mereka terapkan. Mereka tidak komitmen maksudnya. Bal law asa'a ilahi musii'un bi dharbin aw akhri malin aw nahwi dzalik wahtajja bil qada' wal qadar lamma qabilu minhu hadzal ihtijaj. Seandainya ada seorang datang kemudian mencuri harta mereka atau mukul mereka, kemudian dia berdalil dengan takdir, sudah takdir saya nyuri barangmu, sudah takdir saya mukul kepalamu, dia tidak terima. Dia terima tidak? Enggak bakalan terima. Coba ada orang kemudian mengambil barang dia, ada orang mukul kepalanya, kenapa kau pukul saya? Sudah takdir. Kenapa kau curi barangku? Sudah takdir. Tentu dia tidak akan terima penjalilan ini. Wala ghadibu min dzalik asyaddal ghadab, maka mereka akan marah dengan kemarahan yang besar. Faya ajaban kaifa yahtajuna bihi ala ma'asillahi wa masakhitihi wa la yardawna min ahadin an yahtajja bihi fi muqabalati masakhitihim. Maka sungguh menakjubkan bagaimana mereka berdalil untuk melakukan kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan Allah agar Allah tidak marah,
Tapi kalau ada orang berbuat zalim kepada mereka, kemudian berdalil dengan takdir, kemudian mereka marah. Jadi intinya Syekh mengatakan tidak mungkin mereka menerapkan kaidah mereka ini ya. Oleh karenanya, meskipun semua sudah ditakdirkan, tapi takdir tidak boleh dijadikan hujjah. Kenapa? Karena takdir tidak ada yang tahu. Dari situ Allah mengatakan, in tattabi'una illa dhanna. Kalian hanya mengikuti persangkaan. Ya, kecuali kalau kalian sudah lihat takdir, ya kalian boleh berdalil. Kalian tidak tahu takdir apa. Kalian tidak tahu lauhul mahfuz isinya apa. Kemudian kalian berdalil dengan takdir. Ya. Makanya ketika diriwayatkan ada seorang pencuri dihadirkan di hadapan Umar bin Khattab, ya, kemudian radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, wahai Umar, aku mencuri karena takdir Allah. Maka Umar berkata, engkau juga tanganmu dipotong karena takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Sama Allah mengatakan hatta dzaqu ba'sana. Ya. Kalau pendalilan dengan takdir itu benar untuk melegalkan kemaksiatan, tentu Allah tidak akan menimpakan siksaan kepada mereka, kepada orang-orang terdahulu yang juga berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Ternyata Allah berkata hatta dzaqu ba'sana, akhirnya kami membuat mereka merasakan siksaan kami ya. Ya. Jadi seorang ya kata para ulama hanya boleh berdalil dengan takdir ya kalau dalam rangka mengakui kesalahan ya, atau dalam rangka memperbaiki diri, atau dalam rangka menerima musibah, ya itu baru benar. Qadarullah ma syafa'al. Sudah takdir mau diapain. Bukan untuk melegalkan kemaksiatan ya. Kalau enggak nanti semua orang berzina, udah takdir, terus halal. Enggak. Kalau seorang terkena musibah atau seorang pernah bersalah, kemudian dia bertobat, ya sudah takdir ya. Sama ketika Nabi Adam alaihissalam berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam mengatakan, bagaimana wahai Musa, ini sudah ditakdirkan. Ya, kenapa? Adam bukan melegalkan perbuatan dia. Makanya dia bertobat kepada Allah. Makanya dia menyesali perbuatannya sampai dia takut ketika di padang mahsyar untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena dia ingat tentang dosanya tersebut. Tetapi dia ingin mengatakan ini sudah takdir, qadarullah musibah. Ya. Jadi kalau seorang berdalil dengan takdir dalam rangka untuk menyesali, untuk kembali kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan, maka itu tidak boleh. Itu adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Itu kebiasaan orang-orang musyrikin. Maka Allah bantah mereka. Kata Allah, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Kalian hanya mengikuti persangkaan dan kalian hanya berbohong. Ya, kalian hanya berbohong. Terus kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka dia menghendaki pasti dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya. Baik, Allah mengatakan ya, Qul falillahil hujjatul balighah. Allah punya hujjah yang kuat ya, hujjah yang jelas, yaitu dengan yang hujjah tersebut bisa mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin yang berdalil dengan takdir ya, untuk menghilangkan persangkaan yang tidak benar. Dan banyak dalil-dalil Allah ya, menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kebenaran syariat Allah. Di antaranya apa yang dibawa oleh para nabi, risalah yang dibawa oleh para nabi ya. Kemudian juga mukjizat yang dibawa oleh para nabi. Demikian juga kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis nabi yang menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian akal yang sehat juga membenarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang lurus juga menjelaskan kebenaran ya Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua menunjukkan hujjah Allah kuat, tidak bisa dipatahkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka berdalil dengan takdir ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih hidayah kepada kalian semua ya. Allah kembalikan bahwasanya semua adalah di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemungkaran, untuk melegalkan kemaksiatan ya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iradah al-kauniyah. Jadi sebagaimana pernah kita sering sampaikan dalam masalah takdir, iradah dua, ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki terjadi di alam semesta,
baik berkaitan yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Disebut dengan iradah al-kauniyah. Contoh Allah menciptakan iblis, contoh Allah menciptakan Firaun ya. Ini perkara-perkara yang buruk, tetapi di balik keburukan itu ada hikmah yang Allah kehendaki, yang itu rahasia yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan Firaun? Kenapa Allah adakan Abu Jahal? Kenapa Allah menciptakan syaitan ya? Kenapa Allah membiarkan iblis menggoda Adam? Kenapa iblis ketika minta izin agar ditunda kematiannya agar membawa manusia ke dalam neraka jahanam Allah biarkan? Ini semua adalah keburukan ya. Kita meyakini tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, tapi makanya kita beriman kepada takdir khairi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir baik maupun yang buruk semua atas kehendak Allah. Nah, iradah kehendak ini untuk menciptakan iblis, membiarkan iblis namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah ya. Di sana namanya iradah syar'iyah, yaitu Allah menghendaki hal-hal yang baik ya. Seperti Allah memerintahkan manusia untuk bertauhid, memerintahkan manusia untuk salat ya. Terkadang mereka lakukan, terkadang mereka tidak lakukan. Nah, iradah al-kauniyah, Allah berkehendak seperti ini. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, Allah beri petunjuk kepada kalian semua. Tapi ternyata Allah tidak beri petunjuk kepada mereka. Walau syaa la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi ternyata umat berselisih. Ini namanya iradah kauniyah. Ya, seperti ternyata Allah mentakdirkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini semua namanya iradah kauniyah. Allah berkehendak sesuatu ya yang terjadi di alam semesta, ada yang baik, ada yang buruk ya. Tetapi kalau terjadi keburukan yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di balik itu. Ini saya sering sampaikan. Sebagai contoh sederhana, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Allah telah menciptakan kerusakan di daratan dan di lautan. Ada kerusakan di daratan, lautan dan macam-macam, ada gempa, ada bencana alam. Buat apa? Ya, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Karena akibat perbuatan mereka, Allah ciptakan bencana-bencana kerusakan ya, agar membuat mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang Allah ciptakan di langit dan bumi adalah suatu yang buruk. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wallahu la yuhibbul fasad." Allah tidak suka dengan kerusakan, tapi Allah ciptakan. Kenapa? Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu agar membuat manusia merasakan sebagian akibat perbuatan mereka dan sebagian mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kerusakan pada hakikatnya Allah tidak suka ya. Demikian juga Allah menciptakan iblis. Sebagian ulama mulai membahas kenapa Allah ciptakan iblis. Mereka berusaha menerka-nerka. Kata mereka dengan adanya iblis, maka Allah menunjukkan Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Ada iblis, ada Jibril, ada Firaun, ada Musa, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Nabi Muhammad SAW. Ada orang baik, ada orang buruk ya. Kemudian Allah menciptakan ada surga, ada neraka ya. Ada surga, ada neraka. Ada orang berjihad di jalan Allah, ada orang berjihad di jalan syaitan. Ada yang kuat bersedekah, ada yang pelit luar biasa. Ya. Kontradiktif ya. Seandainya ada dua hal yang bertentangan, seandainya tidak ada iblis, maka tidak bisa terjadi demikian ya. Tidak bisa terjadi demikian ya. Jadi iblis ini ada hikmahnya. Dengan adanya iblis maka ada ujian di atas muka bumi, maka nampaklah orang-orang yang saleh yang mereka rela mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka bisa melawan iblis dan para pengikutnya. Ini di antara hikmah adanya iblis. Dengan adanya iblis maka nampaklah sifat Allah wa huwa at-tawwab dan al-ghafur. Dialah Allah yang Maha menerima taubat dan dialah Allah yang Maha pengampun. Kalau enggak ada iblis enggak ada yang maksiat. Enggak ada maksiat, kemudian bagaimana nampak Allah yang tawwab dan al-ghafur, Maha menerima taubat, Maha pengampun, karena enggak ada yang maksiat ya. Ya. Dengan adanya iblis maka seorang hamba bisa melakukan dosa kemudian dia bertobat, maka dia semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah. Intinya ini sebagai contoh, Allah terkadang menghendaki keburukan dan itu Allah takdirkan, namun di balik keburukan itu banyak hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, yang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak boleh seorang berdalil dengan takdir, karena takdir itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Jangan kemudian ketika terjadi keburukan, benar memang Allah sudah takdirkan, kemudian dia berdalil dengan keburukan tersebut untuk melegalkan keburukan tersebut. Inilah pendalilan yang salah. Ini pendalilannya orang-orang musyrikin dahulu. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau Allah berkehendak kami tidak syirik.
Buktinya sekarang kami syirik, berarti Allah ingin kami syirik. Itu takdir memang, tapi ketika kau berdalil untuk melegalkan keburukan, ya ini dalil yang tidak kuat karena kau tidak tahu takdir tersebut. Yang kedua, secara kenyataan kau punya pilihan. Kau punya kemampuan, kau punya kehendak sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Dan kau tidak komitmen. Seandainya ada orang mukul kepalamu kemudian bilang sudah takdir, kau pasti marah-marah. Ya, kau pasti marah-marah. Kalau ada yang kemudian membunuh anakmu, kemudian kau bilang dia berdalil dengan takdir, kau pasti marah-marah. Berarti kamu tidak komitmen. Saya ingin menyampaikan hal ini kenapa? Karena sebagian dai-dai liberal mereka berdalil dengan iradah kauniyah. Ketika kita mencoba menyampaikan Islam yang benar, kata mereka, sudahlah. Semua benar. Allah berkehendak, agama banyak. Allah berkehendak. Tapi kalau Allah, memang semua terjadi dari Allah berarti, tapi semuanya benar. Ini sama pendalilan orang musyrikin, persis seperti pendalilannya orang liberal. Persis. Mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan semua agama. Bahwasanya semua agamanya benar, semua agama, buktinya Allah yang berkehendak. Dan mereka sebutkan ayat. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Laja'alakum ummatan wahidah. Kalau berkehendak Allah jadikan kalian umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa berselisih. Ya. Baik, jangan putusin ayat lanjutan. Apa ayat lanjutkan ayat tersebut? Kata Allah, illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang berselisih tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Saya sering dengar di berapa kali di televisi dai-dai liberal yang seperti itu ya. Yang kemudian mengatakan, memang Allah berkehendak kita ini banyak. Agama banyak. Sudah. Ya. Seakan-akan biarin aja itu udah. Ini namanya berdalil dengan iradah kauniyah. Ya. Ya sudah kalau gitu biarin aja. Sudah kalau gitu ngapain kita. Biarinnya biar orang berzina. Enggak usah, semua sudah kehendak Allah. Ngapain antum ngurusin. Ya. Allah berkehendak terjadi maksiat. Bukankah Allah menurunkan iblis untuk menggoda manusia? Allah berkehendak. Bukankah penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga? Kalau kita nggak usah dakwah. Memang segitu sudah ditakdirkan. Ya. Makanya bahaya. Ini pemikiran orang-orang musyrikin diwarisi oleh sebagian dai liberal di tanah air. Ini saya bahas di disertasi saya. Siapa tokoh-tokohnya yang berdalil dengan seperti ini? Ya, insya Allah sebentar lagi diterbitkan. Baik, falillahil hujjatul balighah wala syaa lahadakum ajma'in. Intinya, adapun seorang berdalil dengan takdir dalam rangka untuk menyesali perbuatannya ketika dia sudah bertobat, dalam rangka menghadapi musibah, maka itu pendalilan yang benar. Ya. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita bilang qadarallahu ma syafa'al. Allah berkehendak, mau diapain kita nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa menghindar ya. Atau seorang melakukan maksiat kemudian dia bertobat, ya Allah qadarullah saya terjerumus dalam rangka bertobat sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Bukan melakukan maksiat berdalil untuk membenarkan kemaksiatan, itu ngacau kalau begitu. Itulah dalilnya orang-orang musyrikin, dalilnya orang-orang liberal. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul halumma syuhada'akum alladziina yashhaduna anna Allah harrama hadza." Jadi mereka berdalil dengan takdir orang musyrikin untuk menghalalkan syirik mereka dan untuk melegalkan ketika mereka mengharamkan ini, mengharamkan anu, kata mereka Allah sudah menyetujui. Buktinya Allah biarkan mentakdirkan kami untuk mengharamkan seperti itu. Maka Allah bantah di antara bantahan yang lainnya, "Qul halumma syuhada'akum." Katakanlah bawalah kemari saksi-saksi kalian. Alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza, yang bisa mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan ini. Bahwasanya perbuatan kalian disetujui oleh Allah, mengharamkan hewan ini tidak boleh dimakan, hewan ini tidak boleh ditunggangi. Mana ya? Masya Allah, saya kadang memikirkan ayat-ayat ini. Bagaimana Allah peduli tentang masalah pengharaman yang halal. Allah peduli. Ya, tidak boleh orang sembarang mengharamkan yang halal. Berubah-ubah. Ini Allah turunkan banyak ayat gara-gara orang musyrikin mengharamkan hewan ini tidak boleh ditunggangi, hewan ini tidak boleh dimakan oleh perempuan, ya, hewan ini tidak boleh disembelih dan macam-macam ya. Ini kan mengharamkan apa yang halal ya. Padahal kata Ibnu Katsir rahimahullah tujuan mereka baik. Tujuan mereka adalah untuk berbuat baik kepada hewan tersebut. Hewan tersebut dihargai. Kenapa tidak boleh ditunggangi? Karena dia telah melahirkan misalnya betina berturut-turut berapa kali kandungan ya misalnya. Atau hewan ini punya jasa ini maka tidak boleh diginiin. Ya. Niatnya baik tapi karena merubah hukum Allah, maka Allah peduli dengan itu, Allah bantah dengan ayat yang banyak. Ini mengingatkan kepada kita hati-hati dalam berbicara syariat Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Jangan asal seenaknya ya. Menghalalkan atau mengharamkan. Hati-hati. Ya, jangan asal seenaknya menghalalkan atau mengharamkan, bukan pakai dalil tapi pakai perasaan. Sebagian orang dalilnya pakai perasaan, ini tidak benar.
Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kata Allah, tantang mereka, mana saksi-saksi kalian yang menyaksikan Allah mengharamkan ini semua? Ya, tidak ada. Kalau ada yang bersaksi, maka jangan ikut saksi sama mereka. Karena ketika Allah menyuruh Nabi untuk menantang mereka, mana saksi-saksi yang bisa mempersaksikan Allah pernah mengharamkan itu semua, ini adalah sebenarnya permintaan untuk ta'jiz, untuk menunjukkan mereka tidak mampu. Mereka kalah berhujjah. Karena siapa yang pernah menyaksikan Allah bilang ini haram, ya untuk tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di antara mereka. Kalau mereka di antara mereka ada yang nekat mengatakan saya bersaksi, yakinlah dia pendusta. Yakinlah dia pendusta karena enggak mungkin, ya. Wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladziina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka berbuat syirik kepada Rabb mereka. Jangan pernah ikuti mereka karena produk-produk mereka, hukum-hukum yang mereka keluarkan semuanya hawa nafsu. Dari mana kita tahu? Ya, hawa nafsu, Allah mengatakan wala tattabi ahwa, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Di antara indikator yang menunjukkan mereka ikut hawa nafsu, pertama mereka mendustakan ayat-ayat kami, yang kedua mereka tidak beriman dengan hari akhirat, yang ketiga mereka berbuat syirik kepada Allah, menunjukkan mereka ini mengikuti hawa nafsu, sehingga produk mereka ketika mengharamkan ini, mengharamkan anu, semuanya karena hawa nafsu. Maka jangan sekali-sekali kau ikuti mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, intinya ini ayat yang ke-150 dalam rangka agar Rasulullah SAW meminta dalil mereka, dan mereka tidak mungkin mendatangkan saksi tersebut, agar mereka berhenti dari berdalil. Sudah, nggak usah banyak ngomong, kalian tidak punya bukti secara akal, secara nalar, secara saksi, nggak ada, semua habis. Ya. Setelah itu Allah mendatangkan atau ayat selanjutnya, ayat 151 sampai 153. Inilah ayat-ayat yang penting, ayat-ayat spesial yang kata Ibnu Abbas, ayat-ayat yang muhkamat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Qur'an, minhu ayatun muhkamat, di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkamat, yang jelas. Hunna ummul kitab, dan itulah induk daripada Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat. Sementara ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya terkadang masih bisa ditarik ulur oleh sebagian orang. Ya, caranya bagaimana untuk memahami ayat mutasyabihat yang benar? Caranya dikembalikan kepada ayat yang muhkam, yang merupakan induknya. Ya, Allah sengaja menjadikan sebagian ayat jelas, sebagian ayat perlu pendalaman, ya, sebagai ujian. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang yang dalam hatinya penyakit, dia mengikuti ayat mutasyabihat kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seharusnya ayat-ayat mutasyabihat dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, yang merupakan induk dari Alkitab. Ini sebagaimana dibahas dalam surat Ali Imran. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan di antara ayat-ayat yang muhkam yang jelas adalah 3 ayat ini. Spesial dari 3 ayat ini, ayat 151, 150, 153, inilah 3 ayat yang dengan ijma ulama, kata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, jilid 1, 146, bahwasanya 3 ayat inilah surat Al-An'am seluruhnya itu Makkiyah, kecuali 3 ayat ini. Ayat ini Madaniyah. Semua surat Al-An'am dari pertama sampai ayat yang terakhir, ya, semuanya adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Kecuali 3 ayat ini, maka ijma ulama 3 ini adalah ayat yang Madaniyah, yang diturunkan di kota Madinah. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua dari 3 ayat ini, ayat-ayat ini adalah muhkamat, sudah saya sebutkan. Muhkamat artinya tidak mungkin dirubah lagi dan jelas, ya, tidak dimansuhkan lagi karena dia muhkam. Makanya dalam hadis, dalam satu pernyataan Ibnu Mas'ud berkata, man arada an yanzura ila sahifatin Nabi atau ila wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang di situ ada stempel Nabi, maka bacalah 3 ayat ini. Padahal Nabi tidak pernah kasih wasiat. Nabi tidak pernah kasih wasiat. Tetapi seakan-akan Ibnu Mas'ud mengatakan, inilah intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi perhatikan sebelum Nabi meninggal dunia. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin, orang tanya, apa wasiat Nabi? Tidak ada wasiat Nabi. Tapi kalau kamu ingin lihat wasiat Nabi, yang Nabi stempelin wasiat tersebut, Ibnu Mas'ud memberi makna kiasan. Bacalah 3 ayat ini. Karena 3 ayat ini adalah intisari daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya wasiat kalau seorang
ingin meninggal dia pasti menulis perkara yang sangat penting. Menurut Ibnu Mas'ud, 3 ayat ini menunjukkan wasiat Nabi, artinya intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ayat ini. Ini apa namanya? Keistimewaan ayat ini, 3 ayat ini. Oleh karenanya berikutnya juga sebagian ulama mengatakan seluruh nabi menyerukan intisari dari 3 ayat ini. Seluruh nabi menyerukan intisari dari 3 ayat ini. Di antaranya sampai dikatakan the 10 commandments yang diturunkan, 10 perintah Tuhan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, di antaranya ini. Sampai ada yang mengatakan inilah 10 perintah Tuhan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya ulangi tadi, keistimewaan ayat ini pertama dia muhkamat, ya. Kemudian dia madaniyah dibandingkan dengan surat-surat Al-An'am yang lain. Kemudian yang berikutnya intisari dakwah Nabi SAW adalah 3 ayat ini. Kemudian bahkan dikatakan seluruh Nabi bersepakat dengan isi daripada 3 ayat ini. Baik. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari isi daripada 3 ayat ini. Adapun 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa, ya, bisa dilihat di kitab Keluaran, ya, di Perjanjian Lama, kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan kitab Ulangan 5 ayat 6 sampai 21, ya. The Ten Commandments yang sebagian besarnya ada dalam 3, tidak sama persis, tapi sebagian besarnya ada di 3 ayat ini. Baik, kita bacakan ayat ini. Qul ta'alau, ya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, ya, wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah, aku akan bacakan apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Ini yang benar pengharaman itu seperti ini. Bukan yang kalian ada-adakan, ya. Bukan yang kalian ada-adakan, wahai kaum musyrikin, ya. Pengharaman itu yang benar seperti ini yang Allah haramkan, ya. Yang para ulama menamakan ayat ini dengan al-wasaya al-ashar, 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung, yang saya bacakan dulu, kemudian kita hitung. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua yang sebaik-baiknya. Yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin atau karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang berikan rezeki kepada kalian dan kalian beri rezeki kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha, yang keempat, jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minhu wa ma batan, ya, semua perbuatan keji jangan dekati, yang nampak maupun yang tersembunyi, baik zina atau perbuatan keji yang demikian juga dalam batin seperti hasad, dengki dan yang lainnya, ya. Jangan dekati, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian berfikir. Yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian mendekati, yaitu jangan kalian mengolah harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, pengolahan yang terbaik sampai dia telah mencapai masa kemampuannya untuk mengolah harta. Kemudian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisth. Ya, penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak ambil luar kemampuan seorang. Kemudian yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berkata, maka adilah meskipun berkaitan dengan menjatuhkan kerabat kalian. Kalau kerabat kalian salah, kalian tetap harus berkata yang jujur, yang adil. Kemudian yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Wa bi ahdillahi aufu, penuhilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Kemudian yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dan jangan ikut jalan-jalan yang lain di luar jalan yang lurus. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan buat kalian keluar daripada jalanku yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. 10 wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Kita akan bahas satu persatu dengan singkat tentunya. Pertama, Allah memerintahkan Nabi untuk berkata, "Qul ta'alau." Katakanlah kepada mereka, kemarilah. Ya. Jadi sebagian mengatakan tatkala Allah sudah membantah pendalilan mereka semua, Allah telah membantah agama musyrikin secara usul maupun furu', secara pokok maupun cabang-cabang, dari kesyirikan, dari pengharaman, semua usul dan furu'. Maka saatnya sekarang Allah menjelaskan intisari agama Allah
usul dan furu'. Makanya 10 wasiat ini berkaitan dengan usul, berkaitan dengan furu', berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan yang zahir, berkaitan dengan yang batin, berkaitan dengan hak kepada Allah, berkaitan dengan hak kepada orang tua, berkaitan dengan hak kepada manusia, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jiwa, lengkap. Ini 10 wasiat ini seakan-akan yang disyarat kepada agama, ya. Berkaitan dengan agama secara keseluruhan. Intisarinya di sini. Makanya tadi Ibnu Mas'ud mengatakan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah membantah mereka semua, saatnya Allah menyuruh Nabi menjelaskan hakikat daripada agama Islam itu seperti ini. Maka kemarilah, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Itu wasiat Allah. Ini dalil bahwasanya perlu kita ajarkan kepada masyarakat perkara-perkara yang amal soleh, fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal soleh, dan juga kita perlu ajarkan kepada masyarakat tentang perkara-perkara yang haram, agar mereka menghindar dari perkara yang haram tersebut. Ya, oleh karenanya para ulama khusus menulis buku-buku tentang dosa-dosa seperti misalnya Al-Kabair, ya, ditulis oleh Zahabi dan yang lainnya, dosa-dosa besar. Ya. Demikian juga misalnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ketika menulis tentang Kitab Tauhid, isinya rata-rata isinya adalah termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini, dalam rangka meningkatkan manusia daripada yang haram. Ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alaikum. Kemarilah aku akan bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Pertama, Allah tusyriku bi syai'a, jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah dengan segala berbagai macam bentuk kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, syirik perkataan, syirik perbuatan, syirik yang zahir maupun syirik yang tersembunyi, ya. Syirik yang berkaitan dengan apapun yang disamakan dengan Allah. Apakah manusia atau malaikat atau batu atau pohon atau ruh atau jin, ya, tidak boleh. Semua model kesyirikan, jangan berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tusyriku bihi syai'a. Di sini ada dua keumuman, ini sudah sering kita bahas dalam kitab tauhid. Pertama dari perbuatan syiriknya Allah tusyriku, di situ ada masdar yaitu isyrakan, dan kita tahu bahwasanya masdar adalah nakirah, dan nakirah dalam konteks larangan memberikan keumuman. Itu jangan berbuat syirik dalam segala bentuk syirik. Syirik yang zahir, syirik yang khafi, syirik besar, syirik kecil, syirik yang jali, ya. Syirik yang tersembunyi, yang jelas, semuanya enggak boleh. Kemudian syai'an, yaitu jangan kau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syai'an juga ini keumumannya sendiri, yaitu jangan kau sekutukan Allah dengan malaikat, dengan jin, dengan manusia, dengan batu, dengan pohon, dengan mayat, dengan wali, dengan nabi, dengan hewan, enggak boleh. Dua keumuman. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Ihsanan di situ adalah masdar maf'ul mutlaq untuk menunjukkan penekanan. Takdirnya asalnya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Karena ihsanan di situ i'rabnya adalah maf'ul mutlaq li ta'kid, untuk penekanan. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Tidak sama kau berbuat baik dengan kerabat, beda, orang tua spesial. Kita disuruh berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang susah, ya. Beda ketika kepada orang tua Allah tambah ihsanan. Jadi lebih spesial, lebih spesifik. Orang-orang yang masih antum yang masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada orang tua kalian dengan sebakti-baktinya. Di sini ada yang sebagian ulama dia mengatakan begini, sebagian ulama mengambil faedah, dia mengatakan sebelumnya Allah mengatakan Allah tusyriku, jangan. Setelah wabil walidayni ihsana, berbaktilah kepada orang tua, Allah mengatakan wala taqtulu, jangan kau bunuh. Pertama jangan berbuat syirik, kemudian pertama larangan. Setelah itu perintah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kemudian larangan lagi. Jangan membunuh anak-anak kalian. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan kalian berbuat buruk jangan durhaka kepada orang tua. Tapi Allah rubah. Ini sekarang kan larangan. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka apa yang Allah haramkan. Ketika bilang jangan berbuat syirik, jelas larangan, jangan berbuat syirik. Ketika bilang jangan bunuh anak, benar larangan. Ketika bilang jangan mendekati perbuatan zina, benar larangan. Tapi ketika kepada orang tua, Allah tidak mengatakan jangan durhaka, tapi Allah bilang berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah tidak menggunakan lafal la tusi'u ilaihim, jangan durhaka berbuat buruk kepada. Karena yang dituntut ketika berinteraksi dengan orang tua bukan hanya menahan
gangguan, tapi berbakti yang dituntut. Ya. Karena kalau dibilang jangan durhaka, seakan-akan yang penting tidak durhaka tidak apa-apa. Enggak, bukan cuma sampai di situ. Engkau dituntut bukan cuma tidak durhaka, tapi kau dituntut untuk berbakti kepadanya sebakti-baktinya. Dituntut untuk berbakti kepadanya sebakti-baktinya, bukan cuma untuk tidak durhaka. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Coba perhatikan di sini sebentar aja ya. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, ini surat Al-An'am. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian dalam surat Al-Isra Allah berkata, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Beda di sini. Khasyata imlaqin. Kemudian di sini juga beda. Di sini ada khasyah, di sini min. Nahnu, kata Allah, nahnu narzuquhum. Perhatikan di sini narzuquhum wa iyyakum. Di sini kum baru hum, di sini hum baru kum. Apa bedanya? Kalau Allah membahas ada dua sisi perbedaan. Ini faedah. Pertama, dilarang membunuh anak-anak jelas. Imlaq maksudnya miskin. Imlaq itu artinya miskin. Ada yang mengatakan imlaq itu miskin yang parah, artinya batu ya, batu yang hitam yang tidak yang cadas, yang menunjukkan seakan-akan orang tidak punya apa-apa lagi kecuali hanya sekedar batu. Jadi imlaq ini anaknya batu ya, makanya diungkapkan untuk menunjukkan kemiskinan. Baik, wala taqtulu auladakum min imlaq. Pertama, min artinya karena. Khasyah artinya takut atau khawatir. Khawatir. Bedanya apa? Yang pertama, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian sementara kalian miskin. Artinya kedua orang tua dalam kondisi miskin. Ini maksudnya kedua orang tua dalam kondisi miskin. Artinya dalam kondisi miskin pun kalian jangan bunuh anak kalian. Allah akan kasih rezeki. Ya. Yang ini orang tua dalam kondisi tidak miskin. Dalam kondisi tidak miskin, tapi takut miskin. Kondisi tidak miskin, tapi takut miskin kalau punya anak. Punya anak. Dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Yang pertama, jadi Allah suruh kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kalau sudah miskin, jangan pun bunuh anak kalian. Kenapa? Nahnu narzuqukum. Kami beri rezeki, jangan khawatir. Kalian miskin sekarang, bukan berarti kalau kalian bunuh anak kalian, kalian jadi kaya. Tidak. Allah akan kasih rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Artinya masing-masing ada rezekinya. Masing-masing ada rezekinya. Dan ketika didahulukan kalian daripada anak-anak, ini apa? Rezeki anak-anak lewat kalian, lewat orang tua. Adapun ayat kedua, ini orang tuanya kaya nih. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum. Kami, anak-anak di luar disebutkan, anak-anak. Baru kalian. Kata para ulama, maksudnya apa? Maksudnya, rezeki kalian lewat anak-anak juga. Artinya, gara-gara kalian punya anak, kalian dapat tambahan rezeki. Ya. Yang awal, gara-gara lewat kalian, anak dapat rezeki. Sehingga kata para ulama, dua-duanya saling timbal balik. Bisa jadi anak-anak dapat rezeki lewat orang tuanya, bisa jadi orang tuanya dapat rezeki gara-gara anak-anaknya. Allah terserah mau kasih lewat anak, mau lewat, intinya kalian rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Dari sini para ulama mengambil faedah, ya. Faedah haram membatasi kelahiran di antaranya jika takut miskin, takut nggak bisa kasih makan. Ini jelas nggak bisa kasih makan. Ini haram ya. Bisa kasih makan ya haram. Yang oleh karenanya para ulama mengatakan
membatasi kelahiran. 2 sudah cukup, 3 sudah cukup. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kenapa? Karena anak yang banyak dituntut dalam syariat. Makanya Nabi mengatakan tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, ya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Bahwasanya aku akan berbangga dengan jumlah pengikut yang banyak di depan nabi-nabi yang lain. Ya, ketika Nabi mengatakan demikian menunjukkan kita berusaha punya anak yang banyak, ya, dan nggak usah khawatir dengan rezeki mereka. Kalau kita khawatir seakan-akan Allah tidak kasih rezeki, kita suudzon kepada Rabbul Alamin. Allah menciptakan mereka dan Allah sudah tanggung tanggung rezekinya. Maka jika orang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan, itulah akidahnya orang-orang musyrikin yang suudzon kepada Rabbul Alamin. Lain halnya jika seorang mengatur kelahiran, ya, dengan tujuan yang baik, misalnya bukan karena suudzon kepada Allah, makin dibolehkan oleh ulama, seperti mungkin dia ngatur 3 tahun sekali, atau karena biar anak-anak bisa mendapat susu dengan sempurna, atau karena kondisi zaman sekarang sulit untuk mungkin dia kerja atau yang lain sehingga sulit ngatur anak-anak, sehingga dia jarangkan 3 tahun atau 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali, maka itu tidak jadi masalah. Nah, tapi jangan bilang pokoknya kalau sudah sampai 3 stop, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali tadi ada, misalnya dia orang tuanya sakit, atau harus dengan sesar, ya itu lain cerita. Tapi hukum asalnya membatasi kelahiran tidak diperbolehkan. Adapun mengatur kelahiran diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya karena Nabi SAW membolehkan para sahabat melakukan azal. Azal yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim istri, ya, sehingga agar tidak terjadi kelahiran. Nabi tidak larang. Kata Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azal dan Al-Qur'an turun, Allah tidak menegur. Dan azal adalah bentuk tidak ingin punya anak. Tidak ingin punya anak karena biasanya mereka lakukan pada budak-budak mereka. Mereka tidak ingin punya anak dari budak. Ya, sehingga mereka melakukan apa? Azal, ya. Dan itu tidak jadi masalah. Adapun kalau sama istri harus minta izin sama istri karena hak punya anak suami dan istri. Intinya jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bicara juga kenyataan, ikhwan. Kenyataannya. Mungkin ada di antara kita yang semakin banyak anak semakin susah, tapi banyak di antara kita, ya. Semakin punya anak banyak semakin banyak rezeki. Bayangkan kita baru pertama kali nikah, coba. Rumah sempit, badan kurus. Sekarang alhamdulillah dulu mungkin motor butut, sekarang udah punya mobil. Artinya buktinya bahwasanya alhamdulillah kita punya anak, Allah kasih rezeki. Allah alam bisawab. Terus kita lanjutkan. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Janganlah kalian dekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini mencakup semua perbuatan keji, ya. Perbuatan yang buruk yang tidak disukai oleh tabiat, ya. Zina, kemudian apa saja, ya, dengki, hasad, pelit, ini semuanya perbuatan keji. Dan ini mencakup seluruh perbuatan yang tidak disukai oleh tabiat karena keji. Yang berikutnya, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh jiwa kecuali yang dibolehkan, ya. Yang dibolehkan, yang tidak boleh untuk dibunuh banyak, ya. Orang mukmin tidak boleh dibunuh. Demikian juga orang kafir yang muahad tidak boleh dibunuh. Kafir zimmi tidak boleh dibunuh. Kafir musta'man tidak boleh dibunuh, ya. Bil haq illa bil haq, yang boleh dibunuh ada. Yang boleh dibunuh misalnya di sini Imam Qurtubi menyebutkan banyak. Contohnya orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka bisa dirajam sampai mati, ya. Kemudian juga seorang membunuh yang lain, maka boleh dibunuh juga, ya. Demikian orang yang murtad boleh dibunuh juga. Ini sudah 3. Pertama, orang sudah menikah berzina boleh dibunuh. Yang membunuh orang lain juga boleh dibunuh. Yang murtad juga boleh dibunuh. Kemudian juga dalam hadis kalau 2 khalifah sudah ada 2 khalifah yang dibaiat, maka bunuh yang paling terakhir. Bunuh yang paling terakhir juga boleh dibunuh, ya. Kemudian juga yang melakukan perbuatan liwat, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang mensodomi dan disodomi jika dua-duanya ridha, ya. Kemudian al-muharibun, orang-orang yang melakukan perampokan, ya. Quta'ut tariq, mengganggu masyarakat, merampok harta mereka,
Seperti zaman sekarang begal-begal itu boleh dibunuh dalam syariat ya. Ini contohnya orang-orang yang boleh dibunuh. Demikian juga kalau wa in tafarin iktatalu, jika ada dua kaum mukminin kemudian berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma, kalau ternyata salah satunya membangkang, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang kelompok yang membangkang tadi. Membangkang diperangi sampai mereka sadar ya. Kalau meskipun sampai mereka tidak mau berhenti sampai meninggal tidak jadi masalah karena mengganggu keamanan. Baik, yang berikutnya dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian berpikir. Kenapa Allah akhiri dengan la'allakum ta'qilun? Karena ini perkara-perkara yang secara akal orang sudah tahu ini enggak benar. Syirik itu enggak benar secara akal, durhaka kepada orang tua itu enggak benar, bunuh anak-anak itu enggak berakal, melakukan perbuatan keji tidak berakal, membunuh jiwa yang tidak bersalah juga perbuatan tidak berakal. Nah, kalau orang berakal tentunya tidak melakukan ini semua. Makanya Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Kemudian yang berikutnya, jangan mendekati harta anak yatim illa billati hi ahsan. Kalau ingin mengolah harta anak yatim harus dengan cara yang terbaik. Ya, ada anak yatim mungkin kaya raya mendapatkan warisan, pamannya mengurus hartanya, harus dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia sampai masa asyud. Asyud ada yang mengatakan itu bukannya sekedar balik ya, tapi dia cerdas bisa mengolah harta ya. Seperti firman Allah surat An-Nisa, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai masa siap untuk menikah. Kalau mereka mungkin sudah 15 tahun, sudah 16 tahun siap menikah, jangan dulu kasih harta. Fa in anastum minhum rusydan, uji lagi. Apakah mereka cerdas mengolah harta, dikasih sedikit coba diolah. Ketika mereka sudah cerdas mengolah harta, kembalikan harta mereka. Tidak perlu lagi kita yang ngurus ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi tidak boleh seorang mengolah harta anak yatim. Makanya ini peringatan bagi orang-orang yang menerima sumbangan untuk anak yatim, hati-hati. Ketika mereka pasang sumbangan untuk anak yatim, berarti harta jadi milik anak yatim. Maka mereka harus mengolah dengan cara yang terbaik. Harus mengolah dengan cara yang terbaik. Bukan sebagian orang ngurus harta anak yatim untuk mengenyangkan diri mereka, anak yatimnya hidup setengah mati. Dia sebagai pengumpul dana adalah wakil daripada donatur, kemudian dia hidupnya mewah, kemudian istrinya senang, anak senang, kerjanya cuma itu aja. Anak-anak yatim yang itu harta mereka, hidupnya susah. Makannya sederhana, susah, ini nggak benar seperti ini. Ya. Boleh kita makan, tapi secukupnya. Jangan kebalikan, yang punya harta malah setengah mati, kamu yang ngumpulin harta untuk mereka, kamu yang enak. Ini hati-hati kepada para pengurus harta anak yatim. Mending yang ngurus harta anak yatim adalah orang-orang yang sudah pengusaha, sehingga mereka tidak ambil sedikit pun dari harta anak yatim. Karena bahaya ngurusin seperti ini. Bahaya di akhirat. Baik, kemudian wa'uful kaila wal mizan, kemudian penuhilah timbangan dan takaran bil qis dengan adil, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak meluar kemampuan. Kalau seorang sudah berusaha menakar dengan baik, ternyata ada miss sedikit-sedikit, dimaafkan. Di luar kemampuan seorang ya. Dia sudah berusaha semampunya, liternya berusaha ya mungkin kurang sedikit, kurang ya, atau lebih sedikit, lebih masih mending. Kalau kurang sedikit ya, kalau memang dia sudah berusaha, maka di luar kemampuan dia tidak jadi masalah. Kemudian wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian ngomong menjadi saksi, maka adillah. Walau kana dza qurba, meskipun persaksian kalian menjatuhkan kerabat kalian. Ada ini kasus berkaitan dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita. Kalau memang salah kerabat kita harus sampaikan salah, enggak boleh kita bela. Enggak boleh kita bela. Ya. Makanya Allah mengatakan fa'dilu walau kana dza qurba. Ucapkanlah, ya bersikaplah adil meskipun yang menjatuhkan kerabat kalian. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah penuhilah. Kalian pernah janji, mungkin pernah bernazar, mungkin pernah berjanji apa, maka ingatlah, catat, penuhilah ya. Penuhilah. Allah mencatat apa janji kita. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun. Inilah wasiat Allah bagi kalian agar kalian tadhakkarun ya. Sudah diartikan agar kalian ingat ya. Kenapa disebut tadhakkarun sekarang? Yang tadi ta'qilun, perkara-perkara ini mendekati mengolah harta anak yatim, kemudian kadang mengurangi timbangan. Ini bisa jadi dilakukan oleh orang yang berakal, namun karena kurang iman bisa jadi terjerumus. Kalau yang perkara atas ini orang berakal tidak akan melakukannya. Gimana berdoa sama orang tua, berbuat syirik, kemudian membunuh anak, membunuh orang tanpa salah. Ini perbuatan orang tidak berakal. Tapi kalau yang kedua ini bisa jadi orang berakal melakukannya. Kenapa melakukannya? Karena lagi lupa. Maka perlu diingatkan.
Kalian boleh ngolah harta, tapi ingat kalian jangan sampai lupa. Itu perlu sadar kalau mengingat harta anak yatim misalnya. Kemudian terakhir, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan-jalan di sekitarnya, kalian akan tersimpangkan dari jalanku. Inilah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa, Hati-hati ketika menempuh jalan yang lurus, jalan Allah. Banyak syubhat, banyak syahwat. Ketika sini perkataan dari Al-Qurtubi indah, dia mengatakan bahwasanya ini mencakup seluruh kesesatan yang ada, ya. Wa hadhihi subul ta'ummul yahudiyyah wa nasraniyah wal majusiyyah wa sa'ir ahli milal wa ahli bidah wa dhalalat min ahli al-ahwa wa syudzur fil furu'. Kata dia, yang Allah bilang jangan ikuti jalan-jalan ini mencakup jalannya Yahudi, jalannya Nasrani, jalannya Majusi, jalannya agama-agama yang lain. Seluruh agama-agama jangan ikuti. Konghucu, Buddha, Hindu, tinggalkan semua. Kemudian juga ahlul bidah, seluruh jalan-jalan bid'ah, seluruh jalan-jalan kesesatan dari ahlul ahwa, wasyudzur fil furu' atau pendapat-pendapat yang nyeleneh dalam masalah fikih, tinggalkan semua. Wa ghairi dzalika min ahli ta'ammuqi fil jadal, demikian juga orang tukang debat kerjanya, wal khaud fil kalam, dan jauhilah jalan-jalan orang suka tenggelam dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, tinggalkan. Hadi kulluha urdhatun lizzalal, ini semua bisa membuat orang tergelincir. Wa madhinnah li su'il mu'taqad, dan menjadikan orang punya akidah yang buruk. Ya, ini sebagaimana penjelasan Al-Qurtubi dan nukil dari Ibnu Athayyah. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan khatta lana Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqimah. Nabi buat jalan lurus, garis lurus. Khatta khututan an yamini wa shimali. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis sebelah kanan sebelah kiri. Ini jalan lurus, ikuti, hati-hati jalan yang kanan kirinya banyak, ya. Dan itu bisa menyimpangkan seorang dari jalan yang lurus. Di antaranya bid'ah-bid'ah yang tersebar banyak sekali, ya. Bid'ah-bid'ah, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang bukan ikut Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Sampai di sini dulu. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan satu pertemuan lagi kita bisa selesaikan surat Al-An'am. Kalau tidak 2 kali, kita lihat nanti pekan depan insyaallah ta'ala. Allah alam bisawab, demikian saja sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita ketemu di pekan depan lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.